Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat pembelajar, kita kembali ke channel Kang Dadang Irama. Pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi masih berkaitan dengan mata pelajaran matematika, dengan materi pokok yaitu merubah bentuk pecahan. Untuk merubah bentuk pecahan, di kesempatan ini akan kita bahas satu, merubah pecahan biasa menjadi persen. Kemudian yang kedua yaitu merubah persen menjadi pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian untuk yang terakhir, kita akan membahas bagaimana cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mari kita ikuti, simak baik-baik video pembelajaran ini. Baik, kita lanjutkan para sobat pembelajar. Masih kita tentang cara merubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama kita akan bahas yaitu merubah pecahan biasa menjadi persen. Ini saya contohkan ada sebuah pecahan 3/5. Kemudian karena kita akan merubah pecahan menjadi persen, perlu diingat pertama penekanannya adalah persen itu nanti penyebutnya harus bernilai 100. Jadi untuk merubah pecahan biasa menjadi persen, penyebutnya ini harus kita rubah menjadi per 100. Berarti di sini 5 supaya menjadi nilai 100, 5 dikali 20. Nanti secara otomatis pembilangnya juga harus dikali dengan 20. 3 kali 20. Jadi untuk mengalihkan pembilangnya harus sama dengan penyebut dikalikan berapa. Kalau dikali 20 maka pembilangnya juga harus dikali dengan 20 supaya pecahan ini, persennya ini senilai dengan pecahan sebelumnya yaitu 3/5. 3 kali 20 sama dengan 60. Nah, jika sudah 60 per 100, ini berarti sudah bisa kita nyatakan menjadi persen. Kita rubah, berarti 60 per 100 sama dengan 60%. Ini tanda ini sudah kita kenal pada pelajaran sebelumnya. Ini tanda persen seperti ini ya, 60%. Contoh yang kedua, di sini ada pecahan 1/50. Untuk contoh yang kedua sama, karena kita akan merubah pecahan biasa menjadi persen, maka penyebutnya harus kita rubah menjadi per 100. Tinggal 50 dikali berapa supaya 100? Di sini 50 kali 2 sama dengan 100, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, ini sudah berbentuk penyebut pecahan dengan penyebut 100, 2 per 100. Maka bisa kita nyatakan nilai persennya. Berarti 2%. Di sini penekanannya untuk merubah pecahan biasa menjadi persen, penyebut harus dirubah ke per 100. Kemudian penyebutnya dikali berapa? Angka kali pada pembilangnya juga harus dikali dengan bilangan yang sama pada penyebutnya. Jika dikali penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga harus dikali 20. Pada contoh yang kedua, jika penyebutnya dikali dengan 2, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 2. Baru setelah per 100 bisa dinyatakan bentuk persennya. Mudah kan ya para sobat pembelajar? Baik, kita lanjutkan berikutnya yaitu merubah persen menjadi pecahan biasa.
Ini ada sebuah contoh 60% akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita ingat bahwa 60% itu sama juga dengan 60/100. Jadi caranya bila persen ini kita rubah dulu dengan pecahan biasa dulu, masih belum disederhanakan. Jadi 60/100. Kemudian kita sederhanakan 60 dibagi 20, maka nanti penyebutnya juga harus dibagi dengan 20. 100 dibagi 20. Maka hasilnya 60 dibagi 20 sama dengan 3. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Sudah selesailah, sudah kita merubah persen menjadi pecahan. Ini kita sederhanakan sampai pecahan yang paling sederhana. Contoh berikutnya 2%. 2% itu senilai dengan 2/100. Kita sederhanakan baik pembilang maupun penyebutnya. Pembilang 2 dibagi dengan 2 sama dengan, kemudian 100 dibagi 2. Kita dari mulai pembilang, hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian 100 dibagi 2 sama dengan 50. Sudah selesai, sudah kita merubah persen menjadi pecahan biasa setelah kita sederhanakan sampai pada pecahan yang paling sederhana. Sangat mudah kan? Berikutnya yaitu kita masuk cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Kita lihat ini ada sebuah contoh pecahan 3/5. Ini sebagai pecahan biasa. Nanti akan kita rubah menjadi pecahan desimal. Baik pembilang maupun penyebut kita harus rubah. Di sini penentunya adalah pada penyebut. Penyebut kita rubah menjadi per10 atau per100 atau per1000, karena di desimal itu ada per10, per100, per1000 dan per10.000 dan seterusnya. Jadi langkah kuncinya itu di penyebut kita akan lebih dekat ke per10, per100 atau per1000. Karena 5 ini bisa lebih dekat ke per10. 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka pada pembilangnya juga itu harus dikali dengan 2 supaya nanti pecahan ini senilai dengan 3/5. 3 kali 2 sama dengan 6. Setelah pecahan ini menjadi per10, tinggal kita menentukan bilangan desimalnya. Kita ingat kalau per10 itu satu angka di belakang koma diambil dari pembilang, angka pada pembilang. Angka pada pembilang di sini adalah 6. Ini sudah satu angka. Berarti pada berikutnya yaitu tinggal kita menentukan komanya. Ini sudah di belakang koma sudah satu angka. Karena pada pembilang sudah tidak ada angka lagi, maka kita masukkan 0. Jadi 6/10 sama dengan 0,6. Jadi penekanannya kalau per10 itu di belakang koma satu angka, di mana angka ini diambil dari pembilang. Pada contoh yang kedua yaitu 1/4. Kita lihat. Untuk 1/4 kita lihat juga penentunya di penyebut. Penyebut ini akan kita rubah menjadi per10 atau per100. Penyebut 4 ini kalau kita rubah ke per10 tidak bisa, maka kita rubah ke per100. Dengan kata lain 4 ini harus dikali berapa supaya bernilai 100. 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka pembilangnya juga harus dikali dengan 25
1 kali 25 sama dengan 25. Di sini sudah 25/100, tinggal kita menentukan pecahan desimalnya. Untuk per 100 di belakang koma 2 angka. Kalau per 10 di belakang koma 1 angka. Kalau per 100 di belakang koma 2 angka diambil dari angka pada pembilang. Kita ambil dari pembilang yang pertama 5, kemudian yang kedua yaitu angka 2, sudah 2 angka ini. Berarti berikutnya ke kirinya adalah koma. Karena di sini sudah tidak ada angka lagi, maka di depan komanya adalah 0,25. Ini sudah kita rubah dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian pada contoh berikutnya pecahan 1/8. Kita lihat di sini 1/8. Untuk pecahan 1/8 di sini kuncinya sama juga. Penyebut 8 ini harus kita rubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Untuk penyebut 8 ini tidak bisa dirubah ke per 10, per 100 juga tidak bisa. Maka kita rubah ke per 1000, karena 1000 dibagi 8 itu habis, yaitu hasilnya 125. Atau dengan kata lain, 8 ini dikali dengan 125 nilainya 1000. Maka pada pembilangnya juga harus dikali dengan 125. 1 dikali 125 sama dengan 125. Ini berarti sudah 125/1000. Nah, tinggal kita tentukan bilangan desimalnya. Kalau per 10 di belakang koma 1 angka, kalau per 100 di belakang koma 2 angka, kalau pada per 1000 maka di belakang koma 3 angka diambil dari pembilang. Kita ambil satu angka dulu 5, kemudian yang kedua 2, yang ketiga 1. Ini sudah 3 angka, maka kita tinggal menentukan komanya. Sudah 3 angka, kemudian di depan komanya, karena di sini di pembilang sudah tidak ada angka lagi, kita masukkan 0. Jadi 0,125. Sangat mudah ya para sobat pembelajar, cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Baiklah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita akan merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini sih ada sebuah contoh 0,6. Kita lihat 0,6 di belakang koma 1 angka. Ini sebagai patokan kita nanti kita rubah dulu dalam bentuk pecahan. 0,6 karena di belakang koma 1 angka berarti per 10. Kemudian angka ini angka 6 sebagai pembilangnya. Jadi 0,6 sama dengan 6/10. Kemudian setelah menjadi per 10, kita sederhanakan baik pembilang atau penyebut dengan cara yang sudah kita pahami, bagaimana cara menyederhanakan bilangan pecahan, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka bagi yang sama. 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Maka pecahan desimal 0,6, pecahan biasanya adalah 3/5. Contoh lain di sini 0,25. Kita lihat di sini di belakang koma ada 2 angka, berarti nanti pecahannya adalah per 100. Kemudian pembilang ini 25-nya kita sebagai pembilangnya. Maka 0,25 sama dengan 25/100. Kemudian kita sederhanakan baik pembilang atau penyebutnya dengan angka bagi yang sama. 25 dibagi 25 sama dengan 1.
maka 100-nya juga harus dibagi 25. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka di sini adalah pecahan biasa dari pecahan desimal 0,25. Sangat mudah ya. Contoh yang ketiga, di sini 0,125. Kita lihat di belakang koma 3 angka. Maka nanti pecahan biasanya per 1000. Kemudian pembilangnya adalah 125. Kita sudah masukkan 125 per 1000. Tinggal kita sederhanakan baik pembilang atau penyebutnya. 125 dibagi 125 sama dengan 1. Kemudian 1000 juga harus dibagi dengan 125. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Jadi 1/8. Maka pecahan 1/8 yang sebelumnya adalah pecahan desimal 0,125, setelah kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1/8. Sangat mudah ya para sobat pembelajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita jelaskan semua. Pada kesempatan kali ini kita sudah menyimak dengan baik bagaimana cara merubah pecahan dari mulai pecahan biasa ke persen, kemudian pecahan persen ke pecahan biasa, kemudian kita bahas juga pecahan desimal ke pecahan biasa, kemudian kita juga sudah mempelajari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Demikian materi yang sudah bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.